Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Manajemen Keuangan Lembaga Mikro Syariah, jurusan Perbankan Syariah kelas A. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai struktur modal lembaga mikro syariah. Anggota kelompok kami ada Yana Noni Martalia, Tina Pujastuti, Cantika Dwi Septian, Novi Susanti. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Sebelumnya, perkenalkan saya Novi Susanti. Saya akan bahas mengenai sumber modal lembaga mikro syariah. Dalam menjalankan usahanya, LKMS harus merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau yang dikenal dengan sebutan DSN MUI. Di samping itu, LKMS harus membentuk Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertugas untuk memberikan nasihat kepada direksi untuk mengawasi kegiatan LKM sesuai dengan prinsip syariah. LKMS berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana disertai imbalan jasa dana yang dihimpun atau disalurkan yang memiliki fungsi sosial sebagai baitul ma'al. Ada beberapa sumber modal lembaga keuangan mikro syariah. Yang pertama ada pembiayaan bagi hasil, yang kedua prinsip jual beli, yang ketiga prinsip sewa, yang keempat pembiayaan atau qard, yang kelima prinsip wadiah. Pada pembiayaan bagi hasil terbagi menjadi dua, yaitu musyarakah dan mudharabah. Musyarakah berfungsi untuk membiayai sebagian saja dari jumlah kebutuhan investasi atau modal kerjanya, dan sebagian modalnya dibiayai oleh nasabah sendiri. Yang kedua ada mudharabah. Mudharabah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama, sahibul mal yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua, mudharib, sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan dan kerugian usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya akan membahas tentang prinsip jual beli atau bai. Yang pertama ada al-mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang yang mana uang tersebut berperan sebagai alat tukar. Yang kedua ada bai al-muqayyadah, yaitu jual beli antara barang dengan barang atau barter yang dilakukan sebagai jalan keluar transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing. Yang ketiga ada bai al-sof, yaitu jual beli pertukaran antara pertukaran mata uang asing dengan mata uang lain. Yang keempat ada al-murabahah, yaitu penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Yang keempat ada bai as-salam, yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan atau pembayarannya dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati kedua belah pihak. Yang keenam ada bai istisna, yaitu akad pembiayaan barang dengan bentuk pemesanan pembuatan barang dengan menggunakan syarat yang disepakati antara pemesan, pembeli, dan pembuat barang. Selanjutnya ada prinsip sewa atau ijaroh. Ijaroh ialah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan ijaroh muntahiyah bitamlik, akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Kemudian ada akad qard, yaitu pembiayaan berdasarkan pada akad qard, yaitu akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati, baik secara sekaligus maupun cicilan. Selanjutnya, perkenalkan saya Yana Noni Martalia akan menjelaskan mengenai prinsip wadiah. Prinsip wadiah atau titipan terbagi menjadi dua, yaitu wadiah yad al-amanah dan wadiah yad al-domanah, di mana wadiah yad al-amanah merupakan akad titipan di mana penerima tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan. Sedangkan untuk wadiah yad al-damanah, yaitu akad di mana penerima simpanan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan aset titipan. Selanjutnya, pembahasan mengenai manajemen modal lembaga mikro syariah, yaitu mengenai modal dari lembaga mikro syariah, baik koperasi, BMT, berasal dari kepemilikan sendiri, yaitu berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan lain-lain, ataupun bukan dari kepemilikan sendiri, yaitu berupa simpanan sukarela, tabungan, simpanan berjangka, dan simpanan lainnya. Dalam hal ini, modal dari
kepemilikan sendiri itu merupakan komponen modal yang menanggung segala risiko yang ada pada koperasi. Dalam BMT, dalam menjalankan pengoptimalan permodalan, dana wakaf tunai tetap mengacu pada prinsip syariah yang harus diterapkan. Dalam hal ini, model kepemilikan pada lembaga mikro keuangan syariah juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 14/M.KUKM/IC/2015 tentang pedoman akuntansi usaha pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi syariah, khususnya bab mengenai akuntansi ekuitas, serta Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/M.TPK-UKM/IC/2015 tentang petunjuk pelaksanaan pemupukan modal penyertaan pada koperasi. Dalam hal ini, modal dari manajemen lembaga mikro syariah sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam Menteri Koperasi dan UKM RI. Selanjutnya ada peluang dan hambatan dalam permodalan lembaga mikro syariah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tina Puji Astuti. Berkembangnya suatu lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia ini mempunyai sebuah potensi serta peluang yang cukup baik. Di antaranya yaitu ada potensi sumber dana. Indonesia mempunyai penduduk muslim terbesar di dunia dan mempunyai potensi sumber dana yang cukup besar. Dalam meningkatkan jumlah kelas menengah ke atas menjadikan sebuah peluang untuk mengembangkan dana sosial, zakat produktif, serta wakaf. Yang kedua, alokasi pembiayaan. Usaha mikro pertumbuhan yang sangat pesat menjadikan peluang besar dalam penyaluran pembiayaan. Hal ini menjadikan peluang yang semakin besar untuk menyalurkan pembiayaan. Terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat komunitas diantaranya yaitu arisan, pengajian, serta lainnya yang dapat mendirikan untuk melakukan kegiatan yang bersifat produktif yang senantiasa memberikan peluang bagi lembaga keuangan mikro di dalam alokasi pembiayaan tersebut. Yang tiga ada dukungan teknologi. Masyarakat Indonesia yang telah mempunyai smartphone dengan konektivitas yang baik mampu memanfaatkan untuk menciptakan jejaring antar nasabah dalam penggunaan aplikasi yang sangat sederhana. Aplikasi tersebut mampu dipergunakan untuk memberikan produk-produk syariah baik dari segi alokasi pembiayaan. Yang keempat, usaha pengembangan. Usaha pengembangan lembaga keuangan mikro dapat menjadikan paling baik dengan menggali potensi angkatan-angkatan muda yang memiliki militansi yang tinggi, guna membantu masyarakat miskin dan usaha mikro. Lembaga keuangan mikro syariah membuat sebuah model yang khas Indonesia dikarenakan membangun dengan basis yang luas serta melibatkan sektor mikro. Selanjutnya, dalam perjalanan lembaga keuangan mikro di Indonesia masih dihadapkan beberapa tantangan, yang diantaranya ada akses permodalan. Yang kedua, sumber daya manusia. Rendahnya kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uang di lembaga keuangan mikro mengharuskan lembaga tersebut menawarkan imbalan yang tinggi atau dapat meminta support pembiayaan dari lembaga keuangan lain yang jauh lebih besar. Yang ketiga, regulasi. Dalam lembaga keuangan mikro syariah, terutama BMT, titik permasalahan yang berat terletak pada regulasi kelembagaan. Regulasi ini yang menyusun BMT belum sempurna karena tidak standar mengenai pembuatan anggaran BMT yang berada di bawah landasan hukum koperasi yang tidak menggunakan PSAK sebagai standar perhitungan keuangannya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada pemateri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.